Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahyudian Laksanawati, dosen program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran dari salah satu mata kuliah saya, yaitu strategi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Saya akan menjelaskan dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah yang saya ampu di sini yaitu strategi pembelajaran fisika di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus yang membahas tentang dasar-dasar penggunaan strategi pembelajaran fisika yang efektif dan efisien, menganalisis dan menerapkan strategi pembelajaran fisika yang bertujuan untuk mencapai pemahaman terhadap konsep dan prosedur fisika dan mengembangkan kemampuan mentransfer pemahaman konsep fisika untuk memecahkan masalah fisika di ranah berpikir tingkat tinggi bagi calon guru fisika. Kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip strategi pembelajaran fisika yang berbasis nilai karakter, perkembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran yang terpusat pada siswa, selalu mengikuti perkembangan pendidikan terkini, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dan memperhatikan lingkungan sekitar. Adapun materi pada mata kuliah ini yaitu dasar-dasar pengembangan strategi pembelajaran fisika yang berbasis prophetic teaching, discovery learning, inquiry learning, multiple intelligence, project based learning, problem based learning, scientific learning, blended learning, quantum learning, pembelajaran fisika berbasis STEM, pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal. Mode perkuliahan yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan online dan offline. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya, yaitu yang pertama, delivery. Pada mata kuliah ini saya mengajar dengan strategi problem based learning, inquiry learning, dan case method. Namun pada pengajaran yang saya paparkan saat ini saya menggunakan strategi inquiry learning, yaitu yang pertama saya mewajibkan mahasiswa untuk mencari sendiri referensi dari materi yang akan diajarkan setiap minggunya. Setelah itu mereka secara individu membuat slide presentasi untuk dipaparkan di kelas. Dengan strategi seperti itu mahasiswa akan terdorong untuk memiliki pengetahuan awal dan mempersiapkan bahan pertanyaan untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu interaction. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa yaitu pada saat pengajuan pertanyaan setelah mahasiswa memaparkan hasil temuan awalnya, kemudian saat berdiskusi ketika dosen memaparkan materi, dan saat membahas artikel terkini terkait materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu assessment atau penilaian. Sistem penilaian pada mata kuliah strategi pembelajaran fisika meliputi yang pertama yaitu keaktifan sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut ini adalah video dari proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu yaitu strategi pembelajaran fisika. Silakan untuk menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri perkuliahan kita yang ke-12, yaitu dengan materi pendekatan pembelajaran berbasis STEAM. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah baik. Baik Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Ibu izin share screen dulu ya. Ini adalah materi kita yaitu pertemuan yang ke-12 dengan materi pendekatan pembelajaran berbasis STEAM, yaitu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, di sini sub CPMK-nya atau capaian mata kuliah kemampuan akhir pada tahapan belajar yaitu menerapkan pengembangan pendekatan pembelajaran fisika berbasis STEAM.
Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mencapai pemahaman terhadap konsep dan prosedur fisika dan mengembangkan kemampuan mentransfer pemahaman konsep fisika untuk memecahkan masalah fisika di ranah berpikir tingkat tinggi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis STEAM. Nah, sebelumnya sudah Ibu tugaskan ya untuk mencari referensi tentang pendekatan pembelajaran berbasis STEAM ini. Dan teman-teman semua juga sudah Ibu tugaskan untuk membuat slide presentasi ya, untuk ditampilkan di awal sebagai tanda bahwa teman-teman semua sudah belajar. Baik, silakan yang bertugas hari ini yaitu Tias ya, Tias. Silakan Ananda Tias untuk memaparkan hasil studi literaturnya. Saya mulai ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Wede selaku dosen pengampu pada strategi pembelajaran kali ini dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada mata kuliah hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sekartias Widianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi pembelajaran STEAM. Kita ketahui, kita semua pun sebelumnya sudah pernah belajar tentang STEM sendiri, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, saat ini pun sudah berkembang yang tadinya STEM menjadi STEAM, atau yang dimana kita kenal Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Lalu, STEM sama STEAM itu apa sih? STEM itu merupakan dasar dari STEAM. Jadi, STEAM itu merupakan pengembangan dari STEM dengan menambahkan art di dalamnya. Pendidikan STEM memfokuskan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika melalui seni dan desainnya. Lalu STEM sendiri membawa STEM ke tingkat berikutnya, yakni memungkinkan pembelajar untuk menghubungkan pengetahuan mereka di bidang-bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika bersamaan dengan seni. Lalu selanjutnya itu adanya komponen dalam STEAM sendiri. Pertama, pemecahan masalah melalui inovasi dan desain. Lalu yang kedua, keterkaitan antara asesmen, rencana belajar, dan standar pembelajaran. Yang ketiga, kombinasi lebih dari satu subjek dalam STEAM dan kegunaannya dalam seni. Yang keempat, lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan proses based learning. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang terjadi di kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, STEAM ini itu biasanya dia tidak berdiri sendiri, tapi biasanya dia itu digabungkan antara project based learning ataupun metodologi pembelajaran yang lainnya. Lalu STEAM sendiri ini berfondasi sebenarnya terletak pada pembelajaran inquiry, pemikiran kritis dan berbasis proses. Berbasis proses di sini berarti proses saat mengajukan pertanyaan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan mampu menemukan solusi dari suatu masalah. Inti dari pembelajaran STEAM ini adalah menjadikan pembelajaran lebih kreatif dalam menemukan solusi masalah. Adalah langkah-langkah menerapkan pembelajaran STEAM sendiri. Yang pertama itu adalah menemukan masalah dan solusi. Di tahap awal minta siswa untuk mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan tertentu yang muncul. Pastikan mereka untuk terlihat kemungkinan sosial dari sebuah masalah. Setelah itu, siswa harus menentukan kriteria dan batasan yang digunakan untuk merancang solusi masalahnya. Contohnya, produk yang dihasilkan harus bisa menghasilkan energi dan bahan yang ada di sekitaran rumah. Lalu yang kedua, membayangkan produk. Nah, pada tahap ini pun, setelah mengetahui solusi dari masalah yang telah ditemukan, siswa bisa membayangkan bagaimana produk bisa diwujudkan secara nyata untuk menciptakannya. Mereka bisa saling berdiskusi dan berbagi ide ke dalam kelompok. Contohnya, bagaimana bentuk produk tersebut, bagaimana cara produk itu bekerja, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada merencanakan produk. Kalau sebelumnya siswa hanya membuat gambaran tentang produk, di tahap ini mereka sudah harus menyusun rencana tentang rancangan produk dimulai dari sketsa bentuk, ukuran, dan bahan-bahan yang akan diperlukan. Lalu yang keempat ada membuat dan menguji produk. Di tahap akhir, pastikan siswa berhasil membuat produk sesuai dengan rancangan yang ada. Setelah itu, lakukan uji coba
Setelah itu lakukan uji coba produk berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Sebelumnya, kalau produk belum memenuhi kriteria, didiskusikan bersama siswa bagaimana cara untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk itu. Lalu di yang terakhir ini saya mengutip dari sebuah jurnal di mana di jurnal tersebut itu diterapkan STAM pada pembelajaran fisika. Nah, di sini saya sedikit mengekat judulnya, yaitu pemahaman konsep fisika siswa SMA pada materi dinamika rotasi. Pada fase awal sendiri ini ataupun tahap pertama menentukan pertanyaan mendasar. Nah, di sini itu kita terfokusnya itu pada sainsnya terlebih dahulu, di mana pada proses sains ini terjadi guru itu memberikan sebuah motivasi atau apresepsi tentang dinamika rotasi dalam pembuatan katrol sederhana. Lalu pada tahap yang kedua itu kita terfokuskan untuk menyusun sebuah perencanaan proyek ataupun kita terfokuskan pada teknologi yang ada, di mana integrasi bidang teknologi terjadi pada saat siswa menyusun perencanaan, membuat desain, serta kolaboratif. Teknologi katrol dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lalu pada fase yang ketiga, ataupun bisa disebut juga menyusun jadwal, ini lebih ke tekniknya ya teman-teman, yaitu engineering-nya. Siswa ini tuh menyusun jadwal kegiatan terkait pembuatan proyek. Hal ini termasuk salah satu teknik dalam pembuatan proyek, ataupun mereka bisa merancang bagaimana ketika nanti di konsepnya katrolnya seperti ini, bagaimana cara mereka merealisasikannya dalam bentuk alatnya itu sendiri. Lalu yang keempat itu adalah memantau peserta didik dan kemajuan proyeknya ataupun ARS-nya itu sendiri. Nah, kalau di sini tuh proses pembuatan proyek sudah berlangsung. Dalam proses ini integrasi bidang seni termuat di dalamnya karena dibutuhkan kesenian dan menghasilkan sebuah produk yang baik pula. Nah, selain itu juga ARS-nya itu, ini kita ada contoh gambarnya ya teman-teman, hasil dari produknya itu sendiri. Nah, dalam ARS ini sendiri, gimana caranya kita untuk membuat sebuah alat, untuk membuat sebuah produk, tetapi alat tersebut itu bisa dilihat kenikmatannya gitu, nilai estetiknya itu bisa dilihat. Kita juga perlu mendesainnya teman-teman. Dan yang kelima itu adalah penilaian hasil ataupun kita ke matematiknya. Nah, pada tahap ini sendiri itu matematiknya pasti ketika kita membuat katrol, kita nggak cuman sekedar membuatnya aja, tetapi ada perhitungan-perhitungan khusus di mana biar alat tersebut itu dapat bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, bisa langsung mengaktifkan mic-nya ya teman-teman. Atau mungkin dari Bu Ede sendiri ada tambahan? Baik, terima kasih Tias. Sangat baik sekali ya kita berikan apresiasi untuk Tias. Sangat bagus ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ananda Tias. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solehudin izin bertanya terkait pembelajaran STEAM ini. Ya, dibacanya STEAM ya, Soleh ya. STEAM. Ya. Kan kita tahu nih, STEAM itu kan pembelajaran berbasis STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, kita tahu kan pada masa kini itu kan sering terjadi sebuah pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran secara daring karena adanya pandemi. Nah, sampai saat ini kita tahu tentang PET dan Colorado. Itu sebuah pembelajaran yang berbasis web, yaitu cara praktikum berbasis web gitu ya. Nah, sampai saat ini tuh Soleh belum menemukan di sekolah-sekolah pengenalan terkait PET dan Colorado tersebut. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara memperkenalkan PET dan Colorado ini terhadap siswa-siswa di sekolah gitu, karena penting sekali, mungkin akan lebih baik ketika PET dan Colorado ini diperkenalkan di masa sekolah gitu, bukan di masa kuliah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, Bu. Ya, silakan.
ya dari pengalaman saya ataupun Soleh sendiri pasti merasa kayak, wah kok ternyata ada ya namanya virtual lab dan kita tuh taunya ketika kita duduk di bangku kuliah. Nah, jadi mungkin ini adalah analisis dari saya sendiri. Terkadang pula kita merasa kalau misalkan fisika itu sangat membosankan. Kayak pembawaan gurunya tuh kayak aduh nggak asik banget, makanya banyak banget yang nggak suka sama fisika gitu. Padahal ketika kita sudah mendalaminya, ketika kita mempelajarinya, ternyata sebenarnya tidak susah-susah banget gitu teman-teman. Dan sekarang itu ya mungkin di sekolah saya, nggak tahu kalau di sekolah teman-teman, guru fisika itu kebanyakan adalah guru-guru yang sudah berumur, guru-guru yang bisa dibilang kasarannya adalah gaptek dengan teknologi gitu. Nah, sekarang menurut saya sendiri itulah kita harus sebagai mahasiswa, kita harus memperkenalkan itu di sekolah. Nah, gimana caranya? Mungkin dari kita sendiri nih, kita harus belajar apa sih itu virtual lab, ada apa aja virtual lab, ada PET, ataupun kita nanti bisa mengembangkan di bagian-bagian yang lainnya gitu untuk virtual lab-nya sendiri. Nah, jadi nanti ketika kita menjadi seorang guru, kita bisa memperkenalkan gitu. Tapi kalau misalkan Soleh nanya lagi, tapi kita perlu memperkenalkannya dari sekarang ketika kita menjadi mahasiswa. Mungkin kalau menurut pendapat saya sendiri, kita sebagai mahasiswa bisa mengadakan kayak sejenis seminar gitu ke sekolah-sekolah itu untuk memperlatih gurunya gitu. Kayak kalau misalkan ada virtual lab, gimana Soleh, apa ada tanggapan lagi? Mungkin dicukupkan saja, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Bu Ede ada yang ingin ditambahkan? Ya, silahkan Berlin, Siva ada yang mau ditambahkan? Jadi gini Soleh, untuk STEAM ini ya, jadi memang STEAM ini adalah suatu pendekatan ya, pendekatan dan tidak berdiri sendiri ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Tias, tidak berdiri sendiri, nanti dia di dalamnya ada model atau metode tertentu yang bisa kita gabungkan ke dalamnya, misalnya dengan project based learning, problem based learning, inquiry learning, discovery learning, dan sebagainya. Untuk tadi yang ditanyakan oleh Soleh adalah simulasi ya, seperti simulasi atau praktikum secara virtual seperti itu. Nah, kalau itu masuknya adalah media ya, media pembelajaran fisika seperti itu. Dan dalam STEAM ini untuk memasukkan kategori art itu juga kita bisa masukkan art atau engineering, itu kita masukkan virtual juga bisa, atau secara fisik juga bisa ya, seperti itu, misalnya menggunakan alat peraga atau praktikum merangkai alat yang memang langsung bisa disentuh oleh siswa tersebut. Nah, untuk virtual laboratorium itu terkadang kita harus mempertimbangkan kondisi dari sekolah tersebut gitu ya, atau juga mempertimbangkan kearifan lokal ya, atau apa yang ada di sekitar sekolah tersebut. Jadi tidak melulu harus virtual lab seperti itu ya. Mungkin virtual bisa kita gunakan apabila memang sekolah tersebut memadai ya dari segi teknologinya, misalnya dia memiliki komputer yang memadai seperti itu ya, PC dan sinyal yang memadai seperti itu. Kalau tidak, maka kita bisa menggunakan yang lain ya, misalnya alat-alat yang ada di sekitar sekolah tersebut atau yang dimiliki oleh siswa. Begitu. Jadi teknologi yang maju itu tidak melulu akan menghasilkan pemahaman konsep yang baik untuk siswa ya. Terkadang dari alat-alat sederhana itu juga bisa memberikan konsep yang baik untuk siswa. Bagaimana cara seorang guru ya untuk menyampaikan konsep tersebut kepada siswa gitu. Jadi tergantung bagaimana guru tersebut menyampaikan konsep kepada siswa. Seperti itu ya Soleh ya. Jadi kita kenapa kok tidak diperkenalkan sejak dini seperti itu. Nah, itu kan kita ada pertimbangannya kembali ya. Apakah memang sekolah tersebut memadai untuk kita lakukan virtual laboratorium gitu ya. Karena memang untuk virtual ini kan harus ada alat-alat yang memadai ya. Kemudian lab komputernya juga harus baik gitu ya. Mungkin kalau di tempat kita kan sudah ada lab virtual ya untuk media pembelajaran, lab media pembelajaran. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang lain mungkin tidak ada seperti itu. Jadi harus kita pertimbangkan lagi. Intinya apapun bisa dijadikan media ya, tergantung bagaimana guru tersebut.
Tapi ada juga materi yang tidak bisa dilakukan secara kasat mata ya, misalnya contohnya pergerakan elektron kan seperti itu ya. Mungkin kita bisa lakukan simulasi ya, simulasi atau menggunakan virtual lab. Nah, seperti itu ya Soleh ya. Iya, Ibu. Silakan teman-teman yang lain, Siva, Tias. Ibu, Silakan, Siva. ya mau nanya, tadi kan udah dijelasin ya kan STEM itu apa, terus penerapan STEM di berbagai pembelajaran tuh kayak gimana. Project diterapkan, STEM ini diterapkannya bisa di mana aja, itu sih Bu. STEM ini bisa diterapkan di mana saja. Jadi dikarenakan STEM ini adalah suatu pendekatan ya, maka bisa diterapkan kalau kita di fisika itu dengan strategi pembelajaran fisika yang biasa kita gunakan. Misalnya menggunakan project based learning, problem based learning, ya, inquiry learning. Jadi kita lihat dulu ya, Siva dan teman-teman, di sini ada materi tentang tentang STEM ini ya. Baik, kita bahas dulu dari awal ya, Siva dan teman-teman ya. Pendekatan pembelajaran STEM ini adalah penggabungan dari sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics ya. Nah, penggabungan dari kelima ya, 5 unsur tersebut itu akan membuat suatu materi pembelajaran itu menjadi lebih sistematis ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Tias ya, bahwa STEM ini adalah pengembangan dari STEM ya. STEM adalah pengembangan dari STEM. STEM-nya itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, di sini ditambahkan dengan arts ya. Seperti yang sudah diketahui bahwa arts ini akan menumbuhkan ya jiwa kesenian terhadap peserta didik kita, seperti itu. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran STEM merupakan pengembangan dari STEM ya, dengan penambahan unsur seni atau arts dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah dari pendekatan STEM ini ada, pertama adalah observasi ya, kemudian bertanya, memprediksi, meneliti, mendiskusikan. Kalau kita lihat ya dari langkah-langkah ini, observasi, bertanya itu kita bisa memasukkan metode pembelajaran inquiry juga bisa ya, karena ada kemampuan untuk bertanya. Kemudian observasi kita bisa masukkan metode pembelajaran discovery learning gitu ya, dan project based learning. Begitu juga kita bisa menggunakan problem based learning, seperti itu. Seperti itu ya Siva. Ini ada salah satu STEM ya, STEM tapi yang berbasis project gitu. Ini sudah hasil ya, hasil dari siswa di sekolah tersebut yang mengerjakan project. Ini pendekatannya berbasis STEM tapi menggunakan project based learning. Nah, itu projectnya adalah membuat roket air gitu ya. Dan tadi di sini kan Tias sudah menjelaskan ya bahwa STEM itu siswa sudah memiliki pengetahuan awal dan dia juga memiliki gagasan ya, gagasan untuk membuat proyek apa yang akan dia kerjakan, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, tuliskan proyek yang akan Anda rancang dan jelaskan konsepnya. Kemudian dia kasih tahu alat dan bahannya ya, seperti ini. Ada gunting, cutter, penggaris, seperti itu. Nah, jadi ketika kita memberikan pendekatan STEM berbasis proyek, kita juga berikan lembar proyeknya ya, lembar perencanaan proyeknya, seperti itu. Begitu, silahkan teman-teman semua mencoba untuk menelaah suatu artikel ya, artikel yang ada hubungannya dengan STEM dan pendidikan fisika ya. Silahkan teman-teman semua boleh googling ya di internet. Oke, saya beri waktu sekitar 5 menit ya
Baik, silakan Siva. Dari judulnya kan pengaruh penerapan model project based learning terintegrasi STEM terhadap berpikir kreatif ditinjau dari pemahaman konsep fisika siswa SMA pada materi dinamika rotasi. Nah, tadi yang udah saya baca-baca juga, ya, dia tuh lebih mengarah tadi pakai penerapannya pakai project based learning yang dimana para siswa ini membuat suatu project atau sebuah karya gitu terhadap materi fisika. Nah, di sini juga dihubungkan terkait berpikir kritis dari si siswa tersebut. Katrol tersebut merupakan teknologi, jadi masuk ke STEM juga, yang dimana STEM juga ada teknologinya yang dapat digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Jadi si teknologi ini yang bisa kita gunakan setiap hari pada aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, terus pada engineering-nya, teknik-tekniknya, jadi kayak untuk merangkai si katrol ini dari awal pembuatan sampai akhir pembuatannya. Nah, terus dari seninya juga, jadi kayak ada desain-desain untuk si project tersebut, jadi nggak yang cuman polos-polos aja, karena bener yang tadi Tias bilang ada seni estetikanya gitu. Nah, terus dalam matematiknya itu rumus-rumus ataupun bangun ruang yang digunakan oleh peserta didik. Jadi ini kan bangun ruang gitu. Nah, bangun ruangnya itu seperti tabung, jadi dihitung juga kayak diameternya berapa, ininya berapa, jadi semuanya dihitung gitu. Nah, terus untuk sainsnya tadi yang menghubungkan si katrol ini dalam materi fisika ini tuh pada materi apa gitu. Dari saya itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Tias. Ini sangat bagus ya artikelnya. Menggabungkan pendekatan STEM dengan model pembelajaran project based learning ya, betul ya tadi yang dikatakan oleh Tias. Di situ ada unsur kelima tersebut ya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya, teman-teman semua? Gimana caranya pada saat pembelajaran STEM ini pendidik itu bisa meningkatkan keterampilannya untuk peserta didik? Baik, Berlin, maksudnya mungkin bagaimana untuk meningkatkan keterampilan itu berarti guru tersebut harus memberikan, mungkin sebelumnya harus memberikan pemahaman awal kali ya, memberikan pemahaman awal, memberikan pelatihan kepada siswa. Jadi terkadang untuk melakukan suatu proyek itu tidak langsung serta-merta siswa tersebut melakukannya gitu ya. Jadi sebelumnya guru tersebut ya, guru fisika sudah memberikan pemahaman awal ya sebelumnya. Semua mungkin pembelajaran STEM ini bisa diterapkan ya di sekolah ya, seperti itu. Bahkan kalau di perguruan tinggi itu hampir sebagian besar ya kita menggunakan pendekatan seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tugas ya kepada teman-teman semua membuat rencana proses pembelajaran ya yang berbasis pendekatan STEM. Berdiskusi boleh ya bersama temannya, tapi dikumpulkan masing-masing melalui LMS kita, yaitu Online Learning UHAMKA. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya materi perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ya kepada teman-teman semua dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua di kemudian hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian paparan dari proses pembelajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran fisika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.